Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan belajar nama-nama penyakit dalam bahasa Arab atau biasanya disebut dengan Asmaul Amrodi. Coba bareng-bareng. Asmaul Amrodi. Apa? Asmaul Amrodi. Nah, itu terjemahan dari nama-nama penyakit. Oke, hari ini kita akan belajar nama-nama penyakit dalam bahasa Arab atau biasanya disebut dengan Asmaul Amrodi. Coba bareng-bareng. Asmaul Amrodi. Apa? Asmaul Amrodi. Nah, itu terjemahan dari nama-nama penyakit. Oke, yang pertama itu ada gambar anak perempuan itu sedang megang kepalanya. Kira-kira apa karena dia jarang keramas ya? Coba kira-kira dia itu penyakit ketombean atau yang lain ya? Kayaknya bukan ketombean sih. Kalau kata Bu Rahma, itu tuh perempuan itu dia lagi pusing mikirin utang. Bukan. Itu adalah dia itu lagi pegang kepalanya tuh, dia lagi ngerasain pusing 7 keliling. Nah, pusing dalam bahasa Arab disebut dengan sodaun. Apa? Barang-barang? Sodaun. Sekali lagi. Sodaun. Nah, jadi sodaun itu artinya adalah pusing. Oke, gambar yang kedua ada anak perempuan. Dia itu sedang memegang tisu. Terus dari mulutnya itu keluar kata-kata haji. Iya, kira-kira dia lagi kena penyakit apa ya? Pusing, sakit kepala, atau flu? Iya betul, dia itu sedang menderita penyakit flu. Dalam bahasa Arab, penyakit flu itu disebut dengan zukamun. Apa barang-barang anak-anakku? Zukamun. Sekali lagi, zukamun. Nah, zukamun itu artinya adalah penyakit flu. Dan selanjutnya gambar yang ketiga itu ada anak perempuan sedang menutup mulutnya sambil berkata apa tuh? Kira-kira dia penyakit apa ya? Oh iya betul, dia itu sedang menderita penyakit batuk. Nah, dalam bahasa Arab batuk itu biasanya disebut dengan so'alun. Apa? So'alun. Sekali lagi, so'alun. Oke, jadi so'alun itu artinya adalah batuk. Dan selanjutnya gambar yang keempat itu ada anak laki-laki sedang pegang perutnya. Kira-kira dia itu karena kelaparan atau apa ya? Oh bukan, dia itu bukan karena kelaparan, tapi karena dia itu sakit perut. Dalam bahasa Arab, sakit perut biasanya disebutkan dengan alamun fil ma'idati. Ayo bareng-bareng. Alamun fil ma'idati. Sekali lagi. Alamun fil ma'idati. Nah, jadi alamun fil ma'idati itu artinya adalah sakit perut. Nah, selanjutnya gambar yang kelima. Dia itu sedang berbaring lemah di atas tempat tidur sambil merasakan panas dingin. Kira-kira itu dia lagi sakit apa ya? Kayaknya diare.
Tapi sepertinya sih bukan. Kalau diare itu kan biasanya bolak-balik ke kamar mandi ya. Tapi kalau ini dia sambil tiduran, lemes. Kira-kira sakit apa? Ada yang tahu tidak ya? Ada yang tahu tidak? Iya, good. Dia itu sedang sakit apa? Panas. Iya, dia itu sedang demam. Biasanya penyakit panas itu biasanya dalam kedokteran itu disebut dengan demam. Demam. Nah, dalam bahasa Arab, demam itu biasanya disebut dengan huma. Huma. Apa sekali lagi? Huma. Huma. Jadi, huma itu artinya adalah demam. Dan selanjutnya, gambar yang terakhir, ada seorang laki-laki sedang dirawat di rumah sakit sepertinya. Dia lagi diinfus terus sambil megangin perutnya. Kira-kira dia sakit apa ya? Iya, betul. Dia itu sedang sakit diare. Nah, dalam bahasa Arab, diare itu disebut dengan ishalun. Apa barang-barang? Ishalun. Ishalun. Jadi, ishalun itu artinya adalah diare. Nah, terus ada beberapa contoh kalimat tanya dan jawabannya seputar penyakit. Contohnya nih, ada pertanyaan, madza bika? Artinya apa? Nah, artinya adalah sakit apa kamu? Nah, biasanya madza bika itu digunakan untuk menanyakan kepada laki-laki. Nah, perbedaannya adalah di sini ada huruf ka. Nah, madza bika, sakit apa kamu? Untuk laki-laki ya. Nah, jawabannya adalah indi sudaun. Saya pusing. Terus yang kedua, indi zukamun. Saya sakit flu. Nah, perhatikan ya, di sini ada huruf K. Huruf K itu menandakan kalau dia itu laki-laki atau berharokat fathah. Kalau dia berharokat fathah, dia itu menunjukkan laki-laki. Dan selanjutnya untuk menanyakan pertanyaan terkait sakit apa kamu perempuan. Nah, untuk perempuan di sini ada madzabiki. Sakit apa kamu? Dia untuk perempuan. Perbedaannya terletak di huruf K. Tadi laki-laki itu K-nya itu berharokat fathah, sedangkan untuk perempuan dia itu berharokat kasroh. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, madzabiki, sakit apa kamu perempuan? Nah, terus jawabannya adalah indi sudaun. Saya pusing. Terus indi zukamun. Saya sakit flu. Nah, diingat kembali ya, kalau untuk laki-laki itu madzabika, dan yang untuk perempuan adalah madzabiki. Oke? Nah, untuk selanjutnya, apabila kalian ingin bertanya kepada dia itu laki-laki. Nah, untuk dia laki-laki, pertanyaannya adalah madzabihi, sakit apa dia laki-laki? Nah, jawabannya adalah indahu su'alun. Artinya dia sakit batuk. Nah, selanjutnya ada indahu huma. Artinya adalah dia demam. Nah, untuk pertanyaan terkait dia, untuk menanyakan dia, kita menggunakan kata hi. Untuk laki-laki itu harokatnya itu adalah kasroh. Oke? Dan selanjutnya untuk menanyakan dia apabila perempuan menggunakan kata
Madza biha, madza biha, madza biha. Nah, sakit apa dia? Dia untuk perempuan. Jawabannya adalah indaha zukamun. Dia sakit flu. Terus indaha su'alun. Dia sakit batuk. Nah, perhatikan ya. Di sini huruf H-nya itu dia berharokat fathah. Nah, kemudian jawabannya pun sama. Indaha zukamun. Nah, di sini H sama-sama H ya. H besar. Nah, jadi jika kalian ingin menanyakan pertanyaan kepada dia perempuan menggunakan madza biha. Sakit apa dia perempuan? Gitu. Oke? Nah, selanjutnya adalah sebutan sakit untuk laki-laki dan perempuan. Jadi, untuk laki-laki dan perempuan itu sebutannya itu berbeda. Misalnya, pada saat bu guru kalian mengabsen kalian nih di sekolah, misalnya siapa? Doni bu nggak masuk, berarti biasanya itu Doni nggak masuk bu, sakit. Nah, biasanya disebutnya itu adalah maridun. Doni maridun gitu. Doni sakit. Berarti kalau untuk sakit laki-laki itu disebutnya itu maridun. Nah, untuk perempuan biasanya disebut dengan maridotun. Nah, kalau untuk perempuan perhatikan ya, di sini ada huruf tunnya ada atau tak marbutohnya. Nah, untuk bahasa Arabnya obat adalah dawa. Dan selanjutnya sebutan sakit untuk laki-laki dan perempuan adalah, nah perhatikan ya, apabila sebutan sakit dan perempuan, nah biasanya itu bu guru kalian sedang mengabsen nih di kelas kalian. Misalnya Doni tidak sakit. Nah, biasanya dalam bahasa Arab itu misalnya gini, Doni. Nah, nanti kalian jawabnya adalah maridun. Doni maridun bu, gitu. Jadi kalau untuk laki-laki itu, kalau dia sakit itu biasanya disebut dengan maridun. 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 Sedangkan untuk perempuan biasanya disebutkan dengan maridotun. 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 Perhatikan ya, di situ ada huruf tak marbutohnya. Dan untuk dawaun, dawaun itu artinya adalah obat. Oke? Nah, untuk untuk mengucapkan kepada teman kalian yang sedang sakit, kalau dia laki-laki itu adalah syafaqallah. Nah, artinya adalah semoga kamu laki-laki cepat sembuh atau lekas sembuh. Nah, perhatikan ya, untuk laki-laki itu ada apa sebutannya? Syafaqallah. Nah, catatannya, kalimat syafaqallah ditunjukkan untuk laki-laki yang menandakan bahwa dia menunjukkan laki-laki adalah ada huruf K-nya. Nah, di sini huruf K-nya itu berharokat fathah. Nah, syafaqallah, jadi dia itu untuk laki-laki. Semoga kamu laki-laki lekas sembuh. Gitu, oke? Nah, selanjutnya dalam bahasa Arab ada beberapa ucapan yang biasanya apabila kalau kita bertemu dengan orang sakit, biasanya kan kita mendoakannya. Biasanya dalam bahasa Indonesia itu biasanya gimana? Semoga lekas sehat ya Bu Rahma.
semoga Bu Rahma cepat sembuh. Nah, dalam bahasa Arab biasanya disebutkan dengan, kalau dia perempuan biasanya disebut dengan syafakillah. Nah, apabila kalian ingin mengucapkan kepada dia laki-laki. Nah, kalau untuk dia laki-laki menggunakan kata syafahullah. Nah, syafahullah. Syafahullah. Nah, artinya adalah semoga dia laki-laki lekas sembuh. Nah, kalimat syafahullah ditunjukkan untuk laki-laki. Nah, yang menandakan bahwa menunjukkan untuk laki-laki adalah huruf hu-nya. Di sini ada harokat dummah. Hu-nya, oke? Syafahullah gitu, oke? Dan selanjutnya, apabila kalian ingin mengucapkan kepada dia perempuan, ucapannya adalah syafahallah. 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 Nah, artinya adalah semoga kamu perempuan lekas sembuh. Kalimat syafahallah ditunjukkan untuk perempuan yang menandakan bahwa dia itu adalah perempuan. Yang menandakan kalau dia perempuan itu adalah huruf ha-nya. Ha-nya itu berharokat fathah. Tadi kalau laki-laki itu dia berharokat dummah, kalau sedangkan perempuan dia berharokat fathah. Oke? Nah, untuk kosakata tambahan adalah resep dan rumah sakit. Bahasa Arabnya resep adalah wasfatun. Apa? Wasfatun. Bareng-bareng. Wasfatun. 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 Nah, sedangkan bahasa Arabnya rumah sakit adalah mustashfa. 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 Oke? Nah, materi kali ini sudah selesai. Yuk sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, selanjutnya adalah kalian mengerjakan LKS yang sudah Bu Rahma kirim ke grup masing-masing. Oke, nah apabila kalian masih bingung, kalian bisa membuka tayangan YouTube dari Bu Rahma lagi, supaya kalian bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rahma. Oke. Nah, sekian video dari Bu Rahma. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian. Bisa menambah kosakata kalian. Oke, kalian di rumah harus tetap dan selalu semangat. Dan kalian juga jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, yang sehat. Supaya apa? Supaya kalian selalu dalam kondisi sehat dan fit. Jadi kalian itu semangat belajarnya, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya adalah kalian mengerjakan LKS yang sudah Bu Rahma kirim ke grup masing-masing. Oke, nah apabila kalian masih bingung, kalian bisa membuka tayangan YouTube dari Bu Rahma lagi, supaya kalian bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rahma. Oke, nah sekian video dari Bu Rahma. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian, bisa menambah kosakata kalian. Oke, kalian di rumah harus tetap dan selalu semangat. Dan kalian juga jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi, yang sehat. Supaya apa? Supaya kalian selalu dalam kondisi sehat dan fit. Jadi kalian itu semangat belajarnya, oke?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.